Pemirsa, apakah hukuman mati bagi koruptor bisa menimbulkan efek jera dan membuat pengelola uang negara tidak korupsi? Untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Mas Usman. Kita berbicara mengenai efek jera. Apakah dengan mengeksekusi mati para koruptor bisa menimbulkan deterrent effect ataupun efek jera? Efek jera itu kan dimaksudkan kepada para pelakunya supaya tidak mengulangi perbuatannya. Kalau kepada orang lain efek gentar. Dengan orang itu dieksekusi sebenarnya tidak ada efek jeranya. Dan studi-studi di berbagai negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan tidak ada hubungannya, apalagi hubungan sebab akibat antara penerapan hukuman mati dengan efek jera atau efek gentar. Itulah sebabnya 143 negara itu menghentikan praktik hukuman mati dan 106 negara menghapuskan aturan pidana mati dari hukum-hukumnya. Oke. Tapi apabila kita lihat dari aturan, kemudian juga vonis terhadap para koruptor ini ternyata selain tidak menimbulkan efek jera juga nampaknya tidak menimbulkan efek gentar bagi orang lain untuk mencegah dirinya sendiri melakukan korupsi. Betul, karena hukuman-hukuman yang berat itu, misalnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seumur hidup, 20 tahun, itu hanya tinggal di atas kertas saja. Karena mayoritas vonis-vonis dalam kasus korupsi itu banyak yang ringan di bawah 4 tahun penjara. Padahal Undang-Undang Tipikor memberi batas minimum pidana yaitu 4 tahun. Prakteknya hanya 9 kasus yang dapat hukuman di atas 10 tahun penjara. Rata-rata 80% itu di bawah 4 tahun penjara. Artinya penegakan hukum yang tidak konsisten ini kemudian memang tidak menimbulkan efek jera dan perlu adanya pemberatan hukuman yang lain? Betul sekali. Selain itu juga sistem pengendalian gratifikasi di dalam kementerian, di dalam birokrasi, atau sistem pelaporan harta kekayaan bagi para pejabat publik. Belum lagi kalau bicara korupsi politik yang melibatkan pimpinan partai politik, ya soal pendanaan partai politik yang hingga hari ini juga belum beres. Dalam soal korupsi penegak hukum, itu mungkin juga ada kaitannya dengan bahwa penegak hukum kurang dibekali pendanaan yang memadai, perlengkapan yang memadai, pelatihan yang memadai. Itu yang saya kira harus dibenahi. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan dengan hukum mati saja, itu kayaknya nggak sesederhana itu. Mas Usman, artinya untuk pemberatan hukuman sendiri seperti apa seharusnya untuk memberikan efek jera dan efek gentar ketika kemudian Anda merasa hukuman mati bukan cara yang efektif dan tidak ada relevansi? Saya kira undang-undang sudah menyediakan seumur hidup atau 20 tahun penjara atau beri saja pasal-pasal berlapis. Jadi misalnya bukan sekedar undang-undang tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada orang yang terlibat kasus korupsi, tapi juga tindak pidana pencucian uang. Kasus Nasaruddin misalnya itu kan melibatkan transaksi yang begitu banyak. Tapi di kasus lain, misalnya kasus Setia Novanto itu tidak diberlakukan. Nah, ada memang yang sampai mendapat hukuman yang besar seperti Pak Akil Mukhtar itu mendapatkan hukuman seumur hidup, tapi hanya 1 kasus. Dan di atas 10 tahun penjara itu hanya 9 kasus pada tahun lalu totalnya itu. 918 itu rata-rata mendapatkan hukuman 2,5 tahun penjara. Nah ini yang rasanya tidak menimbulkan efek gentar bagi pejabat lain untuk mau atau tidak mau melakukan tindakan pidana korupsi. Apabila kita lihat dari aturan Undang-Undang Tipikor sebetulnya membuka peluang adanya hukuman mati hanya untuk kasus-kasus tertentu. Nah kita akan kembali membahas mengenai hal ini, regulasi dan juga efek jera dan juga efek gentar, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Usman, pasca memang adanya pernyataan wacana hukuman mati kepada korupsi ini menjadi perdebatan publik, kemudian ada yang mendukung karena tadi lagi-lagi ingin ada efek jera karena mungkin publik juga marah, kecewa karena berbagai macam vonis hukuman yang sangat rendah. Terlebih kemudian putusan MA beberapa waktu lalu yang mengkorting bahkan memotong hukuman penjara dari koruptor itu sendiri. Iya, bahkan Pak Jokowi juga kadang-kadang memberikan remisi pengurangan hukuman. Dan belum lama ini kan seharusnya kita kalau mau memberantas korupsi memperkuat KPK, wewenang KPK. Tapi yang justru dilakukan bukan hanya oleh Pak Jokowi sebagai presiden tapi juga oleh partai-partai politik di DPR itu justru mengurangi wewenang-wewenang KPK. Jadi wacana pemberantasan korupsi dengan menunjukkan pemerintah tegas lewat hukuman mati itu sebenarnya hanya retorika saja. Karena dalam praktiknya justru retorika itu menyembunyikan lembeknya pemerintah dalam memberantas korupsi. Bukankah pemerintah ini mencoba memberikan warning keras lewat wacana seperti ini? Warning itu nggak perlu lewat pernyataan. Cukup tolak pemberian grasi itu, tolak pemberian remisi itu. Beri penguatan yang lebih pada KPK.
lindungi Novel Baswedan, lindungi para penyidik KPK dari kemungkinan ancaman kriminalisasi dan seterusnya. Dan itu semua sayangnya tidak dilakukan. Gitu. Itu yang saya sebut yang tadi sebagai retorika yang memberi kesan ketegasan, tapi dalam praktek sebenarnya retorika itu menyembunyikan lemahnya pemerintah atau bahkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dalam melawan korupsi. Kalau di Undang-Undang Tipikor sendiri sebetulnya sudah ada aturan mengenai hukuman mati ini khusus memang untuk kasus-kasus korupsi tertentu. Artinya dalam keadaan tertentu istilahnya itu, misalnya dalam keadaan darurat keamanan atau dalam keadaan chaos, dalam keadaan bencana alam gitu, atau dalam keadaan negara misalnya dan mengalami krisis moneter. Dan termasuk tindakan korupsi yang berulang sebetulnya sudah diatur mengenai hukuman mati. Iya, misalnya mengulangi perbuatannya itu. Nah, dalam kasus di Indonesia, sayangnya seseorang yang sudah terlibat dalam kasus korupsi divonis bersalah, menjalani hukumannya, karena hukumannya ringan, ia kemudian mencalonkan lagi sebagai misalnya kepala daerah. Nah, itu berarti tidak ada efek jera dengan hukuman ringan semacam itu. Kalau seandainya seluruh hukuman katakanlah terhadap koruptor itu rata-rata 20 tahun penjara, tidak ada remisi, tidak ada grasi, rasanya akan berbeda pandangan masyarakat. Masyarakat akan merasa yakin bahwa pemerintah ini sungguh-sungguh, masyarakat pun tidak akan mentoleransi kalau ada praktek pungutan liar di sekitarnya. Gitu. Artinya efek jera terhadap pelaku dan efek gentar kepada terhadap orang lain. Orang lain ini pemberatan hukumannya melalui vonis hukuman penjara yang paling optimal. Paling optimal 20 tahun penjara dan seumur hidup. Penerapan pasal TPPU sendiri untuk kemudian ini juga harus dioptimalkan. Jadi bukan sekedar menerapkan pasal-pasal konvensional dalam soal undang-undang tindak pidana korupsi, tapi juga undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi terapkan saja pasal berlapis itu. Sehingga hakim akan menimbang-nimbang hukuman yang paling berat, yang paling maksimum, bukan hukuman pidana yang minimum. Minimum saja sebenarnya 4 tahun di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam prakteknya malah di bawah dari itu. Nah, ini yang saya kira harus menjadi evaluasi dari pemerintah dan juga peradilan di Indonesia. Artinya konkretnya untuk memberantas korupsi salah satunya adalah pemberatan hukuman lewat vonis hukuman yang paling optimal, yang paling maksimal. Betul sekali. Tidak ada lagi diskon ataupun tidak ada diskon, remisi, grasi dan lain sebagainya, apalagi dengan pelemahan KPK itu tidak boleh terjadi lagi. Lindungi mereka yang memberantas korupsi, perkuat wewenang mereka yang memberantas korupsi, benahi sistem pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan harta kekayaan di lingkungan pejabat. Saya kira itu dan kita harapkan hukum juga ditegakkan secara konsisten seperti itu. Betul, konsisten, persisten. Baik Mas Usman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Pemirsa, apakah hukuman mati bagi koruptor bisa menimbulkan efek jera dan membuat pengelola uang negara tidak korupsi? Untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam Mas Usman. Kita berbicara mengenai efek jera. Apakah dengan mengeksekusi mati para koruptor bisa menimbulkan deterrent effect ataupun efek jera? Efek jera itu kan dimaksudkan kepada para pelakunya supaya tidak mengulangi perbuatannya. Kalau kepada orang lain efek gentar. Dengan orang itu dieksekusi sebenarnya tidak ada efek jeranya. Dan studi-studi di berbagai negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan tidak ada hubungannya, apalagi hubungan sebab akibat antara penerapan hukuman mati dengan efek jera atau efek gentar. Itulah sebabnya 143 negara itu menghentikan praktik hukuman mati dan 106 negara menghapuskan aturan pidana mati dari hukum-hukumnya. Tapi apabila kita lihat dari aturan, kemudian juga vonis terhadap para koruptor ini ternyata selain tidak menimbulkan efek jera juga nampaknya tidak menimbulkan efek gentar bagi orang lain untuk mencegah dirinya sendiri melakukan korupsi. Betul, karena hukuman-hukuman yang berat itu, misalnya di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, seumur hidup, 20 tahun, itu hanya tinggal di atas kertas saja, karena mayoritas vonis-vonis dalam kasus korupsi itu banyak yang ringan di bawah 4 tahun penjara. Padahal Undang-Undang Tipikor memberi batas minimum pidana yaitu 4 tahun. Prakteknya hanya 9 kasus yang dapat hukuman di atas 10 tahun penjara. Rata-rata 80% itu di bawah 4 tahun penjara. Artinya penegakan hukum yang tidak konsisten ini kemudian memang tidak menimbulkan efek jera dan perlu adanya pemberatan hukuman yang lain? Betul sekali. Selain itu juga sistem pengendalian gratifikasi di dalam kementerian, di dalam birokrasi, atau sistem pelaporan harta kekayaan bagi para pejabat publik. Belum lagi kalau bicara korupsi politik yang melibatkan pimpinan partai politik, ya soal pendanaan partai politik yang hingga hari ini juga belum beres.
Dalam soal korupsi penegak hukum itu mungkin juga ada kaitan